Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ika Priliasanti SAP. Jabatan saya sebagai analis monitoring, evaluasi, dan pelaporan pada Bapedalitbang Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Sebelumnya, saya sebagai seorang bendaharawan di Sekretariat Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat. Tugas sehari-hari saya sebagai analis monitoring, evaluasi, dan pelaporan di Bapedalitbang Kabupaten Kota Waringin Barat, saya melakukan analisa dokumen laporan perangkat daerah terkait realisasi capaian kinerja, realisasi capaian program dan kegiatan, realisasi anggaran baik fisik maupun keuangan sebagai bahan penyusunan dokumen untuk laporan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah Kabupaten Kota Waringin Barat per triwulan dan dokumen evaluasi RKPD per semester dan tahunan. Portofolio dinamis ini kami buat sebagai salah satu mata uji pada uji kompetensi perpindahan jabatan fungsional pengawas penyelenggara urusan pemerintahan daerah. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan hasil analisis isu strategis Kota Waringin Barat dalam rangka penyusunan konsep kerja rencana pengawasan Inspektorat 5 tahunan 2025-2029. RPJPD atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang harus segera disusun setelah RPJPD Kabupaten Kota Waringin Barat tahun 2005-2025 berakhir. Dokumen RPJPD Kabupaten Kota Waringin Barat ini berisi mengenai gambaran umum kondisi Kabupaten Kota Waringin Barat, masalah dan isu strategis, visi misi, arah kebijakan, arah pembangunan, sasaran pokok, serta indikator sasaran pokok pembangunan jangka panjang Kabupaten Kota Waringin Barat. RPJPD Kabupaten Kota Waringin Barat ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang pedoman penyusunan RPJPD 2025-2045 dan Surat Edaran bersama Kemendagri dan Bappenas Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang penyelarasan RPJPD tahun 2025-2045. Selanjutnya akan saya sampaikan terkait isu strategis Kabupaten Kota Waringin Barat. Isu strategis Kabupaten Kota Waringin Barat yang pertama, mendorong pola hidup sehat serta perluasan akses dan pemerataan kualitas kesehatan. Yang kedua, peningkatan kualitas pendidikan dan perluasan akses pendidikan tinggi. Ketiga, efektivitas jaminan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Keempat, kontribusi seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan. Kelima, menguatkan nilai-nilai kearifan lokal dan budaya. Keenam, infrastruktur terintegrasi dan berkelanjutan. Ketujuh, ketahanan lingkungan hidup menghadapi ancaman perilaku perubahan iklim. Kedelapan, hilirisasi sektor unggulan. Kesembilan, optimalisasi daya tarik investasi. Dan yang terakhir ke-10, optimalisasi pendapatan asli daerah. Selanjutnya akan saya sampaikan terkait rencana pengawasan 5 tahunan. Inspektorat Kabupaten Kota Waringin Barat akan melakukan review dan pengawasan. Yang pertama, memastikan bahwa RPJPD Kabupaten Kota Waringin Barat 2025-2045 telah disusun dengan memperhatikan RPJP nasional dan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah. Memastikan RPJPD yang disusun dijabarkan ke dalam dokumen perencanaan 5 tahunan, yakni RPJMD. Dan RPJMD dijabarkan lebih lanjut ke dalam dokumen perencanaan tahunan, yakni Rencana Kerja Pembangunan Daerah, dan dilakukan review secara periode setiap tahunnya. Inspektorat Kabupaten Kota Waringin Barat akan melakukan review dan pengawasan juga terhadap program kerja kegiatan yang disusun dalam RKPD Kota Waringin Barat sejak periode 2025 sampai dengan 2029 secara intens. Apakah telah memuat prioritas pembangunan yang telah disusun dalam RPJPD dan RPJMD? Dengan arah kebijakan turunan periode pertama, yakni 2025-2029, penguatan fondasi pembangunan yang menitik beratkan kepada pertama, pemenuhan layanan dasar pendidikan, kesehatan,
yang merata, serta penguatan jaminan sosial sebagai fondasi utama pembangunan sosial. Yang kedua, optimalisasi produktivitas sektor unggulan Kabupaten Kota Waringin Barat. Ketiga, reorientasi reformasi birokrasi sebagai landasan transformasi tata kelola. Yang keempat, penguatan ketentraman dan ketertiban umum sebagai fondasi utama keamanan daerah. Dan yang terakhir, pembangunan dan pemantapan infrastruktur dasar yang merata dan inklusif. Baik, terima kasih telah saya sampaikan rencana kerja 5 tahunan Inspektorat untuk periode 2025-2029. Silakan. Izin Pak, mengambil waktunya sebentar. Ya. Izin Pak Inspektur. Silakan. Saya ingin menyampaikan program dan rencana kerja untuk 1 tahun ke depan di Inspektorat terkait pengawasan mengenai standar pelayanan minimal di Kabupaten Kota Waringin Barat. Di tahun 2024 ini kita ada rencana terkait penyusunan terkait standar pelayanan minimal di Kabupaten Kota Waringin Barat. Saat ini Kabupaten Kota Waringin Barat telah menyusun tahap awal terkait rencana aksi daerah SPM untuk periode 2025-2030. Beberapa tahapan telah dilakukan. Saat ini ada DES, kemudian nanti untuk instansi terkait pengampu SPM akan diminta untuk menyusun bahan terkait pemutahiran data dan sinkronisasi. Kemudian kita akan bersama-sama mengkoordinasikan integrasi SPM ini dengan Bapedalitbang sebagai instansi terkait penganggaran di daerah Kota Waringin Barat. Kemudian untuk Inspektorat kita akan bersama-sama supporting pengawasan untuk SPM kita Pak di tahun 2025-2030. Beberapa permasalahan yang kita alami Pak Inspektur bahwa masih kurangnya sumber daya manusia di Kota Waringin Barat yang akan melakukan perhitungan atau akan melakukan pendataan terkait objek dari SPM Kota Waringin Barat. Izin Pak Inspektur, untuk 2025 rencana yang akan kita lakukan untuk pengawasan, kita akan bersama-sama dengan OPD terkait terus mengawal SPM kita apakah sudah mencapai di perhitungan atau di indikator yang telah disepakati yang kita susun nanti di RAD di 2025-2030 Pak. Mohon izin masukannya Pak untuk rencana pengawasan tahunan kita di tahun depan. Baik, terima kasih Bu Eka. Jadi saya sangat setuju terkait dengan rencana pengawasan terkait dengan SPM tahun 2025 karena ini merupakan salah satu tugas dari pemerintah daerah bagaimana supaya SPM itu dapat 100% terlaksana di daerah Kota Waringin Barat, dan tugas PPUPD salah satunya yaitu untuk melakukan pengawasan SPM ini. Jadi saya sepakat untuk dituangkan sebagai program pengawasan tahunan kita untuk SPM ini. Terima kasih Pak untuk saran dan masukannya. Semoga di tahun 2025 dan seterusnya target SPM kita yang lebih baik akan tercapai karena alhamdulillah Pak Kota Waringin Barat di tahun 2023 juga merupakan kabupaten terbaik Kalimantan Tengah untuk capaian nilai kinerja SPM dan juga capaian SPM-nya Pak. Inspektur, berikutnya saya ingin menyampaikan ada pengaduan dari Desa ABC Pak terkait pelaksanaan pembangunan jembatan penghubung antar desa. Jadi saat ini sedang ada pekerjaan pembangunan jembatan antar desa ABC dengan desa DEF Pak di Kecamatan S. Masyarakat menyampaikan surat kepada kita bahwasannya pelaksanaan pekerjaan itu dilakukan tidak sesuai dengan rencana awal yang masyarakat usulkan melalui Muskembang Kecamatan Pak. Jadi di tahun 2023 kecamatan tersebut telah mengajukan
usulan terkait kegiatan aspirasi ini melalui Musrembang Kecamatan. Kemudian alhamdulillah di tahun ini kan dikerjakan Pak. Iya. Pengerjaannya sudah selesai. Jadi kita sudah cross check ke Dinas Pengampu yaitu PUPR bahwa pekerjaan itu telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan sesuai dengan rincian pekerjaan yang telah mereka susun. Namun dari masyarakat mengindikasi bahwa pekerjaan yang dilakukan di lapangan itu Pak tidak sesuai dengan RAB yang telah disepakati, yang telah disusun dan telah dikontrakkan antara Dinas PUPR dengan penyedia. Mohon masukannya Pak terkait tindak lanjut tersebut. Baik, terima kasih Bu Ika. Jadi pengaduan masyarakat yang sampai ke inspektorat wajib kita tindak-lanjuti, ya. Dan dalam rangka menindaklanjutinya, Bu Ika sudah berkoordinasi dengan PUPR, memastikan bahwa kebenaran akan kegiatan itu dan ternyata benar. Kemudian Bu Ika juga pelajari lagi siapa-siapa para pihak yang terlibat yang nanti mungkin dianggap bertanggung jawab terhadap kegiatan itu, dan nanti tolong sampaikan ke supervisor dan juga ke irbannya untuk menyusun program kerja pengawasan terkait dengan pengaduan masyarakat itu. Kemudian nanti kita akan buat surat tugas, kemudian Mbak Ika nanti bisa turun untuk cek lapangan menindaklanjuti pengaduan. Kira itu dulu. Terima kasih. Kerjakan. Baik Pak Isno, terima kasih untuk masukannya, akan kami tindak lanjuti segera. Ya, Terima terima kasih Pak, selamat sore. Selamat sore.